Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliwardani dari program studi Perbankan Syariah kelas 2H. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, izinkan saya untuk menyampaikan dan menceritakan tentang perjanjian Giyanti ini. Bagaimana perjanjian ini terbentuk, serta proses terbelahnya Jawa. Nah, perjanjian Giyanti ini lahir akibat dari segitiga politik antara Pakubuwana II serta Pangeran Mangkubumi, yaitu pihak Mataram Kesultanan Islam dan Perserikatan Perusahaan India Belanda atau bisa disebut dengan VOC, yang diwakili oleh Nicholas Harting pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti ini sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yakni di desa Janti. Nah, tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kartan Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, pada masa dahulu, perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Nah, pasca perjanjian Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ini pun masih panas. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah yaitu berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Nah, salah seorang pangeran lalu mengeluarkan ketidakadilan tersebut pada Gubernur Jenderal Baron Van Impe, yaitu seorang gubernur dari seorang gubernur jenderal di Batavia yang biasa disebut dengan Jakarta pada saat ini. Nah, kemudian sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II dan mengatakan, daripada tubuh saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Nah, akhirnya diberikanlah uang saku oleh Pakubuwana II sebanyak 3.000 ril dan akhirnya Mangkubumi pun pergi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut pun disampaikan kepada Raden Mas Suyardi atau Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nah, nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November tahun 1752, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Nah, surat tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III pada Gubernur VOC, yaitu Jacob Mosel. Nah, kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, letaknya beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palih Nagari. Hal ini menjadi awal naik tatahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khilafatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1752. Nah, namun dalam hal ini perjanjian Giyanti tidak terlalu merinci pembagiannya berbagai wilayah yang akhirnya menimbulkan konflik dan rentetan peristiwa. Pembagian itu diacak sehingga terdapat wilayah-wilayah yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ada wilayah Jogja yang sekelilingnya wilayah Solo, dan ada juga wilayah Solo yang sekelilingnya wilayah Jogja. Nah, hal ini menjadi salah satu latar belakang terjadinya konflik antara kerajaan itu. Nah, setelah perjanjian Giyanti ini ternyata belum dapat terselesaikan persoalan karena dalam hal ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang merupakan putra dari Pangeran Arya Mangkunegaraan. Hubungannya dalam hal ini, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Prapakubuwana turut menuntut hak penguasa wilayah dan merupakan rival dari Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Nah, pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa pun akhirnya berhasil menaklukkan salah satu kelompok pasukan VOC. Nah, kemudian pada Februari tahun 1756,
Ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC pun menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi. Nah, pada perjanjian ini juga disepakati Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan, Pangeran Sambernyawa pun berjata tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Maseso Senopati ing Aloyo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Nah, terbelahan Jawa ini kemudian pun belum berakhir pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles yang berasal dari kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta. Terbelahnya dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang berbeda dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi pada masa pertengahan tahun 1940 dan membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini pun berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan terjadi situs cagar budaya. Nah, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alam menjadi daerah istimewa. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian ganti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.